Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah ya pada keperawatan medikal bedah. Fokus tema hari ini nanti kita belajar bagaimana perawatan pasien dengan gangguan asma atau penyakit asma. Target pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti Anda mengetahui dan memahami yang pertama adalah konsep patofisiologi dari asma. Yang kedua adalah proses keperawatan dengan asma atau penyakit asma. Baik, kita mulai dari tema yang pertama, yaitu sebenarnya apa yang terjadi dengan pasien dengan penyakit asma ini. Jadi pada penyakit asma ini terjadi sumbatan pada jalan nafas ya, yang disebabkan karena proses inflamasi ya pada dinding jalan nafas atau terjadinya konstriksi pada otot polos bronkus ya, atau bisa kata lainnya adalah bronkospasme ya. Bronkusnya mengalami spasme. Hal ini dipicu oleh apa? Hal ini dipicu oleh adanya suatu alergen ya. Diketahui dipicu oleh suatu alergen, di mana alergen ini dikenali atau dideteksi oleh antibodi ya, sehingga proses inflamasi terjadi. Akibat dari ya antibodi mendeteksi adanya alergen, maka akan mengaktifkan namanya sel mast dan histamin yang berdampak timbulnya respon peradangan lokal. Jadi sel mast dan histamin ini aktif ya. Sel mast dan histamin itu aktif dan menimbulkan respon peradangan lokal. Adanya sel mast dan histamin ini juga meningkatkan terdapatnya prostaglandin ya sebagai efek dari histamin. Jadi prostaglandin juga meningkat, ini sebagai efek dari adanya histamin. Begitu juga dengan leukotrien ya. Leukotrien juga berespon ya, sehingga meningkatkan respon inflamasi juga ya. Jadi adanya aktivasi dari sel mast dan histamin ini memicu respon peradangan lokal, dan histamin ini meningkatkan efek dari histamin ini meningkatkan prostaglandin. Begitu juga dengan leukotrien ya, leukotrien ini juga berdampak meningkatkannya respon inflamasi. Sel darah putih juga berespon pada area-area ya, pada area-area di mana mediator-mediator peradangan itu dilepaskan. Reaksi peradangan ya, reaksi peradangan ini meningkatkan ukuran ketebalan dari dinding bronkus ya, sehingga dinding bronkus itu mengalami restriksi ya pada jalan nafas atau hambatan pada dinding jalan nafas, dan otot polos bronkus itu menjadi lebih besar sehingga mengakibatkan kecilnya lumen dari jalan nafas atau bronkus itu sendiri. Baik, bisa Anda lihat di sini pada gambar ya. Respon alergi pada asma ya. Jadi asma tadi dipicu oleh suatu alergen ya, di mana alergen tersebut dikenali oleh antibodi kita sehingga mengaktifkan namanya sel mast dan histamin, sehingga sel mast ini mengeluarkan dan histamin ini memicu pengeluaran mediator peradangan yang lain ya, misalkan tadi ada prostaglandin, kemudian ada leukotrien, dan kemudian dari bentuk-bentuk yang lain mengakibatkan ya
dinding dari dinding dari jalan nafas mengalami penebalan, otot polos bronkus menjadi edema atau bengkak ya, kemudian memicu pengeluaran sekret yang berlebihan pada lubang saluran pernafasan sehingga lubang pernafasan mengalami penyempitan ya. Bisa disebabkan ya, bronkospasme atau penyempitan bronkus ini bisa disebabkan karena satu, munculnya sekret yang berlebih di dalam saluran pernafasan. Kemudian yang kedua adalah dinding dari saluran pernafasan mengalami penebalan yang diakibatkan oleh membengkaknya otot polos bronkus ya, sehingga mengalami penyempitan. Ada dua jenis dari asma. Yang pertama adalah asma ekstrinsik ya, bisa juga diketahui atau sebagai asma atopik. Dan yang kedua adalah asma intrinsik, juga dapat diketahui sebagai non atopik. Asma ekstrinsik ya disebabkan oleh alergen ya, seperti serbuk sari dan kemudian bulu binatang ataupun debu ya. Dan sering sekali ya mirip sekali dengan alergi rinitis atau eksim ya. Karena ini dalam satu famili ya, gitu, dalam satu rumpun ya, sehingga kadang kita bandingkan dengan suatu penyakit yaitu rinitis karena alergi atau dan eksim. Tetapi pada asma ekstrinsik ini fokusnya ya, penyempitannya di sistem pernafasan bagian bawah yaitu bronkus, terutama adalah bronkus terminalis. Kalau rinitis alergika itu fokusnya ke sistem pernafasan bagian atas. Kemudian jenis yang kedua adalah asma intrinsik atau bisa disebut dengan non atopik. Ini disebabkan karena faktor non alergi ya, seperti misalkan adalah infeksi saluran pernafasan, paparan udara dingin ya, perubahan kelembapan udara, dan faktor-faktor iritan yang lain. Jadi ada dua jenis, asma ekstrinsik dan asma intrinsik. Kemudian apa sih tanda dan gejala dari asma? Tanda dan gejala dari asma ya, yang pertama adalah ketika pasien mengalami serangan asma akan muncul suatu tanda yaitu wheezing. Wheezing ini muncul ketika fase ekspirasi ya, ketika pasien mengeluarkan udara melalui mulut akan muncul suara wheezing. Nah, wheezing ini diakibatkan oleh adanya penyempitan dari jalan nafas karena proses inflamasi, sehingga CO2 atau udara yang diharuskan keluar itu sulit untuk keluar dari jalan nafas dan menimbulkan suara bising. Dan hal ini disebut dengan wheezing. Tetapi tidak semua asma ya dengan tanda munculnya wheezing atau mempunyai tanda wheezing. Kemudian yang kedua adalah asimptomatik ya, antara serangan asma ya. Jadi sifatnya di sini tanda gejala itu akan menghilang ya ketika tanda-tanda inflamasi tidak muncul. Kemudian tanda ketiga dari asma adalah dyspnea atau sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi di mana jalan nafas menyempit yang disebabkan oleh adanya inflamasi.
Peningkatan sesak nafas ini sejalan dengan peningkatan proses inflamasi. Jadi kalau proses peradangan pada jalan nafasnya meningkat, maka sesak nafasnya juga akan meningkat. Nah, kemudian kalau dilihat dari frekuensi nafas, pasien akan mengalami takipneu, ya. Frekuensi nafas lebih dari 20 kali per menit. Hal ini merupakan usaha tubuh, ya. Hal ini merupakan usaha tubuh untuk mendapatkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan secara fisiologis. Kemudian tanda yang kedua adalah penggunaan otot bantu pernafasan, ya. Dan ini juga sebagai usaha tubuh, ya, dan paru-paru untuk mendapatkan udara. Tanda selanjutnya adalah dada terasa berat, ya. Dada terasa berat, ya. Jadi pengembangan dada terasa berat. Hal ini disebabkan karena sempitnya jalan nafas karena bronchoconstriction atau penyempitan dari bronkus. Kemudian pasien juga mengalami batuk, ya, dan mengalami takikardi, ya. Denyut jantung lebih dari 100 kali per menit sebagai upaya tubuh untuk mendapatkan oksigen ke jaringan. Nah, itulah tanda-tanda ketika pasien mengalami asma, ya. Maka timbul suatu tanda. Yang pertama adalah wheezing, ya. Wheezing, kemudian sesak nafas, takipneu, penggunaan otot bantu pernafasan, dada terasa berat, kemudian batuk dan takikardi. Selanjutnya, setelah kita kaji tanda dan gejalanya, kita pastikan dengan hasil pemeriksaan tes, ya, laboratorium dan diagnostik. Yang pertama adalah kita bisa cek arteri blood gas-nya atau AGD-nya. Di sana nanti kita temukan penurunan oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan, ya, bergeraknya udara atau ketidakadekuatan bergeraknya udara sebagai hasil apa? Gangguan pertukaran gas, ya. Ketidakadekuatan pertukaran gas. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes fungsi paru, ya, atau pulmonary function test. Pada pasien asma ini akan ditemukan penurunan kekuatan ekspirasi, ya, dan lemahnya aliran frekuensi dari ekspirasi selama serangan asma terjadi. Sempitnya jalan nafas ini membuat sulit, ya, pasien untuk melakukan ekspirasi dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan ekspirasi, dan terjadi penurunan kekuatan untuk melakukan ekspirasi. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan chest X-ray atau ronsen, ya. Ketika dicek ronsen, maka akan ditemukan paru-paru yang hiperventilasi atau hyperinflated lungs atau paru-parunya terhiperventilasi. Ini disebabkan oleh adanya udara yang terperangkap di alveolus atau di dalam paru-paru. Kemudian pada pemeriksaan pulse oximetry, ya, menunjukkan penurunan dari saturasi oksigen. Nah, pada pemeriksaan jumlah sel ditemukan peningkatan eosinofil,
dan pemeriksaan sputum juga ditemukan eosinofil. Baik, itu dari pemeriksaan tes yang dapat diperiksa pada pasien asma. Bisa pertama adalah dengan pemeriksaan AGD atau arterial blood gas, kemudian tes fungsi paru, ronsen, saturasi oksigen atau pulse oximetry, CBC, dan sputum. Selanjutnya, bagaimanakah pengobatannya? Ya, bagaimanakah pengobatan pada pasien asma? Fokus pada pengobatan ini adalah mengembalikan fungsi status respirasi secara normal. Kemudian pemberian oksigen ini menjadi adekuat atau kebutuhan oksigen menjadi adekuat. Dan batas kekambuhan atau jumlah terjadinya kekambuhan itu menjadi menurun, ya. Target pengobatan selanjutnya adalah, ya, pasien dapat memahami terkait penyakitnya dan bagaimana cara pengolahannya. Dan ketika dalam kondisi emergensi atau gawat darurat terjadi asma attack misalkan, pasien perlu untuk pergi ke unit gawat darurat. Jadi untuk fokus pengobatannya adalah pertama, mengembalikan fungsi status pernafasan menjadi normal, oksigen menjadi adekuat, kebutuhan oksigen adekuat atau terpenuhi, kemudian angka kekambuhan menjadi menurun, dan pasien memahami tentang proses penyakit dari asma dan pengolahan dari asma. Dan yang terakhir adalah ketika dalam kondisi emergensi, pasien dapat mengunjungi unit gawat darurat. Untuk obat-obatan yang dapat digunakan, yang dapat digunakan untuk pasien dengan asma, itu yang pertama adalah berikan terapi oksigen, untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua adalah hilangkan alergi sebagai pemicu, pemicu kekambuhan dari asma. Kemudian berikan pasien cairan 3 liter per hari, untuk mengencerkan dari dahak atau sekret. Kemudian berikan obat, berikan obat golongan short acting beta 2 adrenergic, Obat ini berfungsi untuk bronkodilatasi atau melebarkan dari bronkus. Contoh obatnya bisa berupa albuterol, birbeturenol, metaproteronol, terbutalin, dan levalbuterol. Kemudian berikan juga long acting beta 2 adrenergic, atau beta 2 adrenergic yang mempunyai aksi panjang, untuk mengelola tanda gejala harian, menjaga jalan nafas tetap terbuka, dan untuk obat ini tidak untuk tanda-tanda yang sifatnya akut, jadi pakai long acting beta 2 itu untuk munculnya tanda-tanda yang tidak muncul, yang tanda-tandanya yang tidak sifatnya akut. Contoh obatnya apa? Yaitu salmeterol dan formoterol. Kemudian juga berikan modulator leukotrien. Modulator leukotrien ini berfungsi untuk menurunkan respon inflamasi lokal. Menurunkan respon inflamasi lokal pada paru-paru dan untuk mengurangi ekserbasi, dan untuk mengurangi
exacerbation atau ekserbasi. Obat yang selanjutnya yang dapat diberikan adalah obat antikolinergik, ya. Bisa Anda berikan ipratropium inhaler, ya, atau juga bisa diberikan tiotropium handihaler, ya, handihaler. Jadi bisa Anda berikan obat antikolinergik, ya. Kemudian pasien juga diberikan obat antacid, ya, kemudian H2 blocker, pompa proton inhibitor untuk menurunkan, ya, asam pada lambung, ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ulcer atau luka di dinding lambung sebagai akibat dari stres, ya, dari suatu penyakit atau efek dari pengobatan. Obat-obatnya yang bisa Anda berikan adalah, contohnya adalah antacid, ya, aluminium hidroksida, kemudian H2 blocker, Anda bisa berikan ranitidin, famotidin, kemudian pompa proton inhibitor, bisa Anda berikan omeprazol, lansoprazol. Kemudian obat selanjutnya yang dapat Anda berikan adalah obat steroid, ya, untuk menurunkan respon inflamasi. Nah, hal ini, obat ini berguna untuk membuka jalan nafas, ya, membantu membuka jalan nafas, ya. Dan obat ini tidak digunakan, ya, untuk tanda gejala yang sifatnya akut. Contoh obatnya adalah, yang pertama adalah hidrokortison, kemudian bisa Anda gunakan beclomethasone, kemudian prednisone secara oral. Yang terakhir, obat yang dapat bisa Anda berikan adalah golongan obat metilsantin, ya. Ini untuk menjaga bronkus tetap dalam kondisi dilatasi, ya, tetap melebar. Ini digunakan ketika obat-obat yang lain tidak efektif, ya. Obat-obat yang kita sebutkan di atas tidak efektif. Nah, obat-obat yang dapat Anda berikan, contohnya di sini, ya, golongan metilsantin adalah aminopilin dan teopilin. Baik, itulah obat-obat yang dapat diberikan pada pasien dengan asma. Baik, kita telah mempelajari, ya, yang pertama proses patofisiologi dari asma, kemudian tanda gejala dari asma, penyebab dari asma, kemudian pengobatan dari asma. Nah, sekarang kita fokus pada diagnosa keperawatan. Pada pasien dengan asma, diagnosa keperawatan apa yang muncul? Yang pertama adalah gangguan pertukaran gas, kemudian yang kedua adalah ketidakefektifan jalan nafas, dan yang ketiga adalah ketidakefektifan perfusi jaringan. Untuk etiologinya sudah jelas, ya, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan jumlah oksigen yang tidak adekuat, ya, karena adanya bronkospasme. Ketidakbersihan jalan nafas bisa berhubungan dengan bronkospasme atau lendir yang berlebihan. Kemudian ketidakefektifan perfusi jaringan bisa disebabkan karena jumlah oksigen yang mengalami penurunan akibat bronkospasme. Maka ketika muncul diagnosa ini, maka apa yang harus dilakukan oleh perawat? Tindakan keperawatan apa yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang dapat dilakukan oleh seorang perawat di sini adalah
yaitu monitor respirasi, ya, monitor respirasi atau status pernafasan pasien. Anda bisa lihat frekuensi nafasnya, ya, kemudian usaha bernafasnya, kemudian apakah pasien menggunakan otot bantu dada dalam bernafas. Kemudian Anda bisa lihat warna kulitnya yang menandakan mengalami cyanosis atau tidak, kekurangan oksigen dalam jaringan atau tidak. Kemudian Anda bisa cek suara nafasnya, apakah ada ronki atau wheezing, ya, seperti itu. Kemudian Anda dapat melakukan, ya, atau memposisikan pasien dengan posisi semi Fowler atau high Fowler. Hal ini bertujuan untuk, ya, mempermudah pasien dalam melakukan pernafasan. Selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah monitor vital sign. Anda monitor tanda-tanda vital, ya, berupa tekanan darah, ya, ada perubahan tekanan darah atau tidak, kemudian mengalami takikardi atau tidak, atau mengalami takipneu. Kemudian Anda jelaskan kepada pasien, ya, bagaimana cara menggunakan peak flow meter sendiri, ya, untuk mengetahui kemampuan fungsi paru, ya, dengan cara meniupnya selama proses terjadi munculnya gejala serangan asma. Anda ajarkan bagaimana cara menggunakan peak flow meter. Kemudian Anda juga dapat mengajarkan pada pasien, ya, bagaimana cara mengukur dosis inhaler, ya, bagaimana cara mengukur dosis inhaler atau dry powder, ya, untuk pengobatan secara inhalasi. Jadi pasien-pasien itu juga membawa obat-obat yang secara inhaler atau inhalasi. Maka Anda bisa ajarkan kepada pasien bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara mengukur dosisnya. Kemudian selanjutnya adalah Anda informasikan kepada pasien atau berikan edukasi pada pasien, jelaskan pada pasien untuk menghindari paparan alergen. Nah, di sini pasien harus dapat, ya, mengetahui, ya, atau dapat mengidentifikasi sumber-sumber alergen yang terjadi pada dirinya, sehingga ketika munculnya alergen, pasien dapat mengenali dan dapat menghindarinya. Kemudian jelaskan pada pasien juga bagaimana mengenali tanda gejala, ya, mengenali tanda gejala awal dari asma, sehingga pasien nanti bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan obat-obat yang telah dia siapkan, misalkan dengan menggunakan inhaler. Kemudian ajarkan pasien bagaimana cara batuk efektif dan latihan nafas dalam. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kapasitas dari paru-paru dan juga untuk mengontrol dari serangan asma, ya, pada waktu terjadi serangan asma. Baik, saya kira cukup sekian, ya, untuk pembahasan materi proses keperawatan atau asuhan keperawatan pada asma. Ya, dapat disimpulkan bahwa asma ini bisa disebabkan oleh suatu alergen dan bukan non alergen, tergantung dari jenis asmanya, adalah asma ekstrinsik atau asma intrinsik, di mana kedua-duanya mengakibatkan respon inflamasi, ya, sehingga berdampak pada bronkospasme atau penyempitan dari otot polos bronkus, atau terjadi edema di otot polos bronkus atau hipersekresi di area saluran pernafasan. Yang hal ini menyebabkan susahnya udara keluar dari
paru-paru. Sehingga kita sebagai perawat akan mengidentifikasi ya dan menetapkan dari permasalahan pasien, yaitu berupa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian kita berikan suatu intervensi untuk mengatasi bersihan jalan nafas ya. Bisa kolaborasi tadi menggunakan obat-obatan, kemudian posisikan pasien semi Fowler atau high Fowler, kemudian monitor tanda-tanda status pernafasan pasien dan edukasi pasien terkait penyakit asma. Baik, semoga bermanfaat dan Anda dapat memahaminya ya. Jika Anda belum paham, nanti bisa Anda tanyakan kembali kepada saya ataupun pada sumber-sumber yang lain. Semoga bermanfaat. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.